Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Malhama Bonang, calon guru penggerak angkatan ke-10. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.3.A.8 yaitu kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada siswa dengan paradigma inquiry apresiatif. Pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-10, saya didampingi oleh Ibu Cici Novita SPD selaku fasilitator dan Ibu Gesra Bongga SE MSI selaku pengajar praktik. Sebelumnya, saya telah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian pada modul 1.2 saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak, antara lain yang pertama berpihak pada murid, kedua mandiri, ketiga reflektif, 4 kolaboratif, 5 inovatif. Selanjutnya, peran guru penggerak yaitu 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Mewujudkan kepemimpinan pada murid, 3. Mendorong kolaboratif, 4. Menjadi coach bagi guru lain, 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Pada modul ini, saya belajar tentang inquiry apresiatif sebagai manajemen perubahan, membuat prakarsa perubahan, tahapan baja, B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Yang terakhir, visi murid impian yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari ketiga modul yang sudah saya pelajari, mulai dari modul 1.1 hingga 1.3 yaitu mempunyai kaitan yang sangat erat. Modul pertama yaitu mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara akan mendukung nilai dan peran guru penggerak, begitupun sebaliknya. Nilai dan peran guru penggerak yang sudah kuat itu akan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1 dan modul 1.2 yang saling berkaitan itu juga akan berkaitan dengan modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Begitu pula dengan visi guru penggerak, jika kita memiliki visi dan bisa membuat prakarsa perubahan dengan tahapan badja, maka itu akan sangat mendukung untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi, antara modul 1.1, 1.2, dan juga 1.3 itu memiliki kaitan yang sangat erat dan ketiganya akan sambung untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada bagian koneksi antar materi modul 1.3 juga ada pertanyaan pemantik, yaitu apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif IA di sekolah Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik, harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya dengan senantiasa memberikan contoh dan menuntun peserta didik dalam upaya mewujudkan peserta didik yang berakhlak, berkarakter, pelajar Pancasila dan berwawasan global.
Agar dapat memberi pendidikan yang menuntun, maka seorang pendidik harus memahami dengan sepenuh hati dimensi-dimensi yang terdapat pada profil Pancasila dengan menumbuh kembangkan karakter murid sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berikut dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan yang terakhir berkebinekaan global. Profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak kepada murid, maka dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif IA. IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. Visi guru penggerak adalah suatu cita-cita, impian, harapan seorang guru penggerak dalam mewujudkan sekolah impian di masa mendatang yang berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Paradigma inquiry apresiatif IA dengan tahapan bagja adalah sebuah alur atau kerangka perencanaan terukur, konkret, dan sistematis dalam menyusun sebuah visi. Di sekolah saya, yaitu SMK Negeri 1 Muara Badak, terdapat 4 Anybird, yakni di kelas 10, kelas 11, 12, dan di ruang lab komputer. Pertanyaan pemantik yang kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada tugas demonstrasi sebelumnya, visi saya sebagai guru penggerak yakni mewujudkan peserta didik yang kreatif dan inovatif sesuai profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan diri berfokus pada aspek pembelajaran yang menyenangkan pada profil pelajar Pancasila dimensi kreatif, yakni terwujudnya pembelajaran yang kreatif dengan menggunakan teknologi Anybird yang bervariasi. Revisi visi saya, terwujudnya generasi tangguh yang kreatif dan inovatif. Tujuan saya merevisi visi tersebut, saya ingin menciptakan generasi kreatif dan inovatif serta mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dengan menggunakan teknologi Anybird, dan peserta didik mampu menguasai teknologi, memiliki kreativitas belajar sesuai kodratnya. Prakarsa perubahan Badja. Pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk membuat pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan? Dan tindakan yang saya lakukan, melakukan survei pada peserta didik tentang pembelajaran yang kreatif dengan menggunakan teknologi Anybird yang bervariasi dan menyenangkan menurut siswa. Pada ambil pelajaran, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, model pembelajaran seperti apa digunakan sehingga peserta didik bersemangat ketika belajar. Yang kedua, aktivitas apa yang menurut siswa membuat mereka kreatif dan menyenangkan. Tindakan yang saya lakukan, yang pertama, model pembelajaran games-based learning. Yang kedua, meminta siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya dengan menggunakan Anybird yang kreatif dan menyenangkan. Gali mimpi. Pada bagian gali mimpi, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan saya jika pembelajaran kreatif yang menggunakan teknologi Anybird bervariasi dan menyenangkan untuk siswa bisa terwujud. Yang kedua, kompetensi apa yang perlu saya tingkatkan sehingga siswa tidak bosan saat proses pembelajaran. Tindakan yang saya lakukan, yang pertama, saya merasa bahagia dan selalu bersemangat
memberikan ilmu kepada peserta didik saya. Yang kedua, merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Membuat berbagai strategi pembelajaran dengan menggunakan teknologi Anybird yang bervariasi, melakukan pendekatan pada siswa serta melakukan refleksi. Pada jabarkan rencana, pertanyaan saya, apa langkah sederhana untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan di kelas? Tindakan yang saya lakukan berkomitmen pada diri sendiri untuk menerapkan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan di kelas. Pertanyaan yang kedua, tindakan apa yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan di kelas? Tindakan yang saya lakukan menerapkan strategi dan model pembelajaran yang aktif dan menyenangkan di kelas dengan menggunakan Anybird yang bervariasi. Pertanyaan saya yang ketiga, apa target yang ingin dicapai dalam mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan? Tindakan yang saya lakukan membuat siswa betah di kelas, membuat siswa senang dengan pembelajaran kita, memahami karakteristik siswa-siswa aktif. Pada atur eksekusi, pertanyaan saya, siapa yang terlibat dalam mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan di kelas? Tindakan yang saya lakukan, mengajak kepala sekolah, teman sejawat, melakukan observasi dan kolaborasi pembelajaran yang kreatif dengan menggunakan teknologi Anybird yang bervariasi dan menyenangkan. Pertanyaan yang kedua, apa peran masing-masing dari pihak yang dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan? Tindakan yang saya lakukan membagi peran masing-masing pihak melalui diskusi dan kolaboratif. Pertanyaan ketiga, apa rencana dan tindak lanjut yang akan dilakukan setelah terwujudnya pembelajaran kreatif dan menyenangkan? Tindakan yang saya lakukan, melakukan refleksi setiap akhir kegiatan, mengembangkan rencana tindak lanjut dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Demikian video koneksi antar materi modul 1.3 ini. Semoga dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.